Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Ih, akhirnya kita comeback. Ada yang kaget nggak? Kayaknya enggak deh. Apa nih? Sebenarnya ada yang tanya-tanya juga kan di kolom komentar juga. Kok udah nggak ada channel? Kok teman cerita Iren nggak muncul-muncul? Nah, kali ini kita muncul. Ini pas di tanggal 2, ya 2 Maret. Pas di tanggal 2 Maret ini sebenarnya anniversary 1 tahun OPNI. Ya, OPNI kalau ada yang nggak tahu, OPNI itu apa? Obrolan pembaca novel Iren. Itu singkatan dari obrolan pembaca novel Iren di Telegram. Di Telegram. Jadi channel dan grupnya ada di Telegram. Uh, Telegram itu memang ibaratnya versi spesial dan memang lebih lengkap di sana. Seperti halnya kayak laporan-laporan kita untuk Palestina, memang kita hanya posting di Telegram untuk menghindari kemungkinan untuk apa ya, karena kita hanya memang untuk pertanggungjawaban. Jadi untuk menghindari dari sifat-sifat uh, yang kurang Allah ridhoi ya, yang istilah. Jadi kalau misalnya ada yang mau tahu, jadi kemana sih selama ini gitu kan, apa bener nggak sih kalau produk PR collection itu emang disalurkan ke sana, ya silahkan masuk ke Telegram, install Telegram. Tapi kalau enggak ya berarti ya mau percaya atau enggak juga terserah sih ya sebenarnya. Tapi ya silahkan Anda berpraduga sendiri saja gitu kan. Tapi kalau memang pengen tahu gitu, ya silahkan untuk install Telegram, kemudian masuk ke channel dan grup kita, maka di sana nanti akan lihat itu. Dan sekarang channel dan grup itu sudah berumur 1 tahun, dan ini kita hadir 1 tahun di anniversary ya OPNI, gitu ya kan. Ini sebentar sebelum apa? Sebelum menjawab pertanyaan seperti biasa, membacakan pertanyaan seperti biasa, mau ngomong dulu sebentar dari saya pribadi. 1 tahun lalu sebenarnya saya membuat grup Deg-degan itu, ya. membuat channel atau grup itu gini, karena kan kadang suka ada lagu-lagu gitu ya kan, emang sering dikasih lagu-lagu karena memang khasnya di situ lagu-lagu, dan kemudian saya posting tuh nanti di FB, di IG. Terus nanti ada reader tuh yang bilang, Kak posting dong di Telegram. Waktu itu saya hanya punya channel Iren. Nah, tapi saya mikir yang di channel Iren itu nggak semuanya baca loh. Iya. Gitu kan, yang ada di channel Iren nggak semuanya baca novel saya. Nanti mereka bingung, apaan sih ini, gitu kan. Sementara channel itu ya tadinya ya memang untuk apa ya, untuk opini-opini, untuk untuk apa, posting komentar-komentar yang bersifat umum di mana orang tahu gitu ya kan. Sementara kalau yang lagu-lagu di novel itu kan ya hanya pembaca yang tahu. Akhirnya saya pikir ya udah saya buat itu channel sekaligus juga dengan obrolannya, supaya tuh nanti yang pada pengen tanya yang ini gimana sih, udah di situ aja gitu loh, di grup itu, di channel itu aja. Nah, udah itu tadinya hanya gitu aja, niatannya hanya itu, gitu. Nyatanya hanya itu, hanya cuma buat nyenengin reader dan pembaca gitu. Dan
nggak kepikiran juga bahwa sekarang ternyata ternyata bisa melakukan lebih dari itu, gitu. Dan di situ ternyata ini lagi ngomong ini saya lagi ngomong bukan dengan Fetia sama Mbak Tari ya, saya lagi ngomong sama yang audiens di sini. Ternyata di situ Allah kirimkan ini mereka berdua nih. Allah kirimkan mereka berdua. Pokoknya atau tiba-tiba waktu itu karena saya nggak ngerti live di Telegram itu seperti apa. Tadinya kan saya taunya live ya di TikTok. Terus berawal dari kemudian Mbak Tari ngasih tahu, oh bisa seperti gini gitu kan. Kemudian terus kita sefrekuensi ini. Sefrekuensi dari ngobrol, dari ngomong, gaya bahasa gitu dan semuanya sefrekuensi. Ya udah, saya jadi kalau saya ini kenapa sih harus mereka berdua yang jadi admin? Itu kalau ditanya ke saya nggak akan bisa. Tadinya kan admin sebenarnya bukan mereka berdua, ada lagi yang dua lagi. Tetapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa berkolaborasi dengan saya itu nggak mudah. Ya cuma mereka berdua ini aja yang bisa, gitu kan. Ya, Harus masuk goa, gitu kan, harus masuk goa gitu, setiap sering-sering masuk goa gitu kan. Kadang-kadang ada kejutan-kejutan apa gitu yang mereka nggak ngerti, baik dari saya maupun dari yang di sebelah saya yang nggak pernah kelihatan itu. Bukan hal goib ya, saya nggak ngomongin hal goib. Di sebelah saya yang tidak pernah teman-teman lihat, ya. Jadi bukan hal goib ini, bukan, saya nggak lagi ngomong sebelah saya yang nggak kelihatan, nggak, saya lihat, teman-teman nggak lihat, gitu. Dan sebelah saya ini bukan goib, manusia, gitu kan. Nah, itu kadang itu juga kasih goa juga tuh, kasih jebakan-jebakan juga di sebelah saya yang manusia ini. Nah itu jadi kalau kemudian kalau ditanya, jadi artinya begini, kadang saya suka ditanya, Mbak Iren, saya itu punya usaha, saya butuh admin. Gimana caranya nyari admin? Saya nggak cari admin. Allah hadirkan admin buat saya, yang pas buat kamu nih Ren, gitu kan, udah. Dan di admin ngaji saya pun juga gitu, ini, gitu. Dan alhamdulillah ya gitu, bisa sejalan. Jadi yang di admin ngaji emang sesuai gitu ya dengan yang memang mereka harus menjadi admin ngaji ya. Ini semoga nih kalau Mbak Nur Janah nonton, Mbak Alfia nonton, Mbak Mulat nonton di sini, mereka admin ngaji saya itu, dan mereka berdua ini admin ya di grup baca, memang di grup baca novel, tapi sekarang akhirnya merambah, kita lakukan sesuatu dan niatan awalnya memang untuk Palestina. Dan di sini kalau saya bilang sih, ini adalah awal mula Allah punya perusahaan, kami pegawainya, dan saya temukan partner kerjanya yang mereka berdua ini, dan itu Allah sediakan gitu. Jadi kalau tanya saya gimana sih gimana bisa kompak itu Mbak Iren sama adminnya, saya nggak cari admin sih awalnya gitu kan. Jadi Kita juga awalnya itu ya. kita nggak nggak ngajuin admin. dan itu jadi Allah yang kasih gitu. Jadi Allah hadirkan, perkenalkan mereka, dan kemudian saya langsung klik aja jadiin admin aja gitu. Itu apa ya? Ya itu ini aja, feeling saya gitu, feeling saya aja gitu. Jadi kalau ditanya kenapa harus mereka berdua, ya saya sefrekuensinya dengan mereka berdua gitu. Itu yang jawaban paling pas itu, surat saya sefrekuensinya dengan mereka berdua, karena
nggak mudah untuk bisa sefrekuensi dengan saya, apalagi untuk urusan ini bisnis ya. Tetap aja bicaranya ini tetap bisnis, walaupun memang walaupun memang niatannya adalah untuk membersamai Palestina, tapi yang kita lakukan lewat jalur bisnis dan ini halal, insya Allah halal di sini. Jadi kenapa kalau kemudian ada yang tanya gimana cara kemudian membangun itu dan sebagainya, saya nggak kepikiran. Bahkan saya punya produk, akhirnya saya punya produk, punya brand, dan kemudian ditemani sama mereka berdua ini, ya kan, dibersamai sama mereka berdua, nggak kepikiran. Kami bertiga nggak kepikiran, belum pernah kepikiran gitu. Jadi ini aja. Edisi spesial dan berapa bulan dari Opni berdiri itu, terus kita mulai dengan produk 1 bulan ya. 1 bulan. Berarti ini 11 bulannya IR Collection. Ya. Ya, 11 bulannya aja. Ya, 11 bulannya IR Collection. Jadi bulan depannya itu malah setahunnya IR Collection. Jadi gak nyangka udah 1 tahun, sudah 1 tahun berjalan. April. Gitu. IR Collection. Ya. Awalnya namanya juga bukan IR Collection ya? Iya, awalnya. Awalnya apa sih? Mau pakai nama Arozak, mau nama Arozak Barkah itu. Terus katanya yang di sebelahnya Mbak Iren yang nggak kelihatan itu tadi, pakai IR aja. Yang suka jebak. Ya. Kita kan nyari bareng-bareng tuh sama si anak pertamanya Mbak Iren, terus yang sebelahnya Mbak Iren nggak kelihatan. Kita berembuk bareng-bareng nih, nama apa yang cocok waktu itu gitu. Berkah aja. Ternyata katanya yang di sebelahnya nggak kelihatan itu pakai nama IR aja gitu. Iya. Katanya jadi gitu, ya. Yang nggak kelihatan itu sangat berjasa walaupun nggak kelihatan. Dia di balik layar. Iya. Di balik layar. Nah, ya itu entah sedikit atau banyak itu tadi ceritanya, nggak tahu, tapi itulah untuk teman-teman tahu, berharapnya kami akan tetap membersamai siapapun saudara-saudara kita yang, karena begini ya, seperti halnya sekarang yang lagi dirasakan, yang dialami oleh saudara kita di Bumi Syam, khususnya Bumi Syam bagian Palestina. Itu karena apa? Karena kita terkotak-kotak. Yang pertama, kita terkotak-kotak. Yang kedua, karena apa? Karena ekonomi kita belum sekuat si penjajah itu. Gitu kan? Ekonomi kita belum sekuat si penjajah itu. Memang harta bukan segala-galanya, betul. Tetapi dakwah butuh harta. Itu tidak bisa kita pungkiri. Rasulullah saja dakwahnya disupport dari harta istrinya yang pertama. Begitupun selanjutnya ya kan, dari istri yang pertama, Siti Khadijah. Jadi kan Sayyidah Khadijah disupport sampai kemudian hartanya Sayyidah Khadijah habis untuk support dakwah Rasulullah. Habis di dunia ya, habis di dunia. Tetapi itu semua hartanya dipindahkan ke akhirat. Habis karena memang Allah mau habiskan, mau ringankan hisapnya mereka. Jadi kalau kita support harta dalam hal dakwah, dan kita berharap akan ngalir banyak lagi harta di dunia gitu. Ya, berharaplah seperti Utsman bin Affan atau seperti Abdurrahman bin Auf gitu ya kan. Tapi mereka nggak ngarep loh, nggak ngarep hartanya ngalir terus di dunia, nggak ngarep loh. Bahkan Abdurrahman bin Auf tuh berharapnya tuh hartanya itu ketika dia wafat hartanya habis gitu. Karena dia takut gitu. Hisapnya paling berat, katanya Rasulullah, nanti yang paling berat hisapnya itu, yang paling lama untuk masuk surga itu Abdurrahman bin Auf, katanya begitu kan.
pernah Rasulullah mengatakan begitu, karena sebanyak itu hartanya gitu, sekaya itu hartanya gitu, dan Allah tambah terus gitu. Jadi mohon doanya kami untuk selalu lurus ya, lurus untuk niatannya kami bekerja di perusahaan Allah ini gitu ya. Ini perusahaan Allah, ownernya Allah dan kami pengelolanya gitu. Mohon doanya saja sampai sampai nanti Allah bilang finish, hidup kami finish, dan semoga ini pun masih bisa dilanjutkan oleh penerus-penerus selanjutnya. Itu aja. Amin. Itu aja pembukanya untuk OVNI, dan kemudian akhirnya nyambung ke IR Collection. Nah sekarang kita mulai deh masuk dengan yang pertanyaan. Ini ada pertanyaan gini dari hamba Allah ya. Ya, Maaf Silana Mbak. aja lah. Ya, maaf Mbak Iren curhat di sini, nggak berani curhat di Vizo atau di FB. Pingin jaga marwah suami salah satunya. Dan memang saya nggak pernah cerita ke siapapun. Ya kalau nggak ke Allah, ya diem-diem pengen cerita dan nggak kesampaian. Mungkin Mbak Iren orang pertama yang saya harapkan menjadi penguat aja sih. Saya ini nggak berani menuntut secara langsung tentang nafkah dari suami, yang memang ngasihnya pas punya aja. Lebih ke kebutuhan anak-anak aja sih. Saya pernah nawarin atau nyariin kerjaan buat suami, dan rata-rata ditolak. Menurut saya suami ini kurang serius untuk mencari nafkah. Pernah ada pikiran dalam hati, sebenarnya kan tugas dia menafkahi lahir dan batin. Nilai plus suami saya ini bisa jaga pandangan, dia nggak rewel masalah makanan dan pakaian. Doa saya bukakanlah pintu suami untuk dimudahkan menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga, ayah dan suami. Dia minta evaluasinya, Mbak. Intinya begitu. Oke, sebenarnya tadi yang dibacakan seperti itu WA-nya masuk ke saya. WA-nya masuk ke saya, dia bilang saya pernah beli produk sebelumnya, kemudian sama Mbak Tari dikasih nomor telepon Mbak Iren. Terus udah itu beliau bertanya seperti itu, dan perlu Mbak tahu juga itu saya screenshot, saya taruh di grup admin untuk kita baca, tapi admin saya itu nggak tahu ya, nama Mbak nggak tahu, karena saya screenshot hanya tulisan Mbak aja, bukan nama Mbak yang saya simpan di WA. Jadi yang Betty baca itu juga Betty juga nggak tahu Mbak namanya siapa. Jadi yang tahu nama Mbak hanya saya di sini. Jadi ya kita akan panggil Pulana, ya Mbak Pulana aja ya, Mbak Pulana. Jadi Mbak, kalau di bab yang terakhir itu ya, yang tentang, pasti ini kan sakut pautnya adalah tentang bab terakhir Nara sama Gustaf ya, persoalan mereka itu, dan ternyata bagaimana Abah Guru membuka dengan telak gitu kan, dengan telak dosa yang katanya itu adalah dosa besar, ya kan, dosa besar karena melalaikan yang wajib, yaitu nafkah gitu kan. Nah kemudian di situ langsung banyak para istri yang ya seperti itu akhirnya mengevaluasi, padahal di bab itu juga dikatakan bahwa di bab itu bukan hanya soal tentang suami yang tidak menafkahi, tapi juga di situ sebenarnya juga dibahas tentang istri, bahwa sebenarnya kita tuh hidup jangan salah dalil gitu loh. Jadi gini, betul bahwa suami itu punya kewajiban menafkahi lahir batin istrinya, anaknya, ya kan. Istrinya dinafkahi lahir batin, anaknya dinafkahi secara lahir dan secara spiritual, ya kan. Anaknya dinafkahi secara lahir dan juga secara spiritual, dibimbing. Betul, itu betul. Itu dalil untuk suaminya, Mbak.
Itu dalil untuk suami Mbak. Dalil untuk Mbak adalah bahwa eh, apapun itu keadaan suami, dia bisa memberikan nafkah seberapapun itu, dia bisa mau dia ngasihnya itu adalah sebisanya dia, segimananya dia, seriuskah atau tidakkah dia memberi nafkah, begitu. Selama dia itu masih bisa menjadi pelindung Mbak, baik di dunia maupun di akhirat, karena fungsi suami ini bukan hanya sekedar ngasih nafkah sebenarnya. Bukan hanya sekedar ngasih nafkah. Seperti idealnya dalam syariat Islam, gitu kan? Seperti idealnya, fungsinya bukan hanya itu. Fungsinya dia melindungi Mbak, menjaga marwah Mbak. Itu fungsi utamanya dia. Melindungi Mbak, menjaga marwah Mbak. Terlebih lagi menjaga Mbak dari api neraka. Seorang istri itu nggak akan langsung berhadapan dengan seorang wanita, nggak akan langsung berhadapan dengan api neraka ketika dia masih bersama mahram laki-lakinya. Apalagi dia bersama suami, dia punya suami. Seorang anak perempuan nih, nggak akan langsung berhadapan dengan api neraka ketika dia masih punya ayah. Masih ada ayahnya. Makanya sebenarnya apapun itu, dia memang harus berbakti dengan ayah ya, karena ayahnya ini tameng dia dari api neraka. Anak perempuan yang belum nikah. Ketika bersuami, suaminya ini tameng dia dari api neraka. Jadi gak usah rebutan neraka sama suami. Jadilah istri yang baik kalau suamimu bukan orang. Jadi betul ya, nafkah memang, tapi juga tidak berdosa kalau akhirnya ketika suami ternyata tidak bisa take over kebutuhan, ya, hal yang butuh, ibarat kata suami lemah ya dalam hal ini, istrinya yang take over, nggak berdosa istrinya. Suaminya apakah berdosa? Allahu a'lam. Kalau menurut hukum Islam yang sebenarnya pasti ada pertanggungjawabannya, dosakah atau tidakkah, dan kalau berdosa seberapa besarkah dosanya, itu Allah yang menentukan. Saya nggak punya hak untuk menjawab seberapa besar dosanya karena saya nggak punya timbangan yang pas. Tapi kalau Mbak minta evaluasi buat Mbak sendiri, ya nggak berdosa bagi Mbak untuk kemudian take over itu. Kalau ternyata akhirnya Allah alirkan rezekinya melalui Mbak, ya bersyukurlah. Artinya mungkin dengan kondisi seperti itu, karena gini, ada beberapa wanita yang dicukupi hartanya, dicukupi batinnya oleh suaminya, dicukupi harta dan dicukupi batin, tapi dia harus rela berbagi dengan wanita lain. Kekuatan wanita ini ada di sini, kekuatan berbagi dengan wanita lain. Mbak, kekuatannya adalah pada take over itu, tapi suami the one and only for you gitu loh. Asik kan? Ya, milik sendiri gitu ya. Ya, milik sendiri gitu kan. Dan saya rasa kalau dikasih pilihan, Mbak karena Mbak mau disuruh berbagi dengan itu, Allah tahu nggak akan kuat nggak ini perempuan, gitu kan? Nggak akan kuat nggak. Dia punya kekuatan lebih untuk take over kelemahan suaminya yang satu, yang menurut matanya suaminya nggak serius dalam menafkahi. Tapi ya sudahlah, gitu ya sudahlah. Kita sebagai istri memang nggak bisa bilang harusnya itu kan kamu sebagai suami memberi aku nafkah lahir batin bla 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 bla, dipikir nggak bisa seperti itu. Yang bisa seperti itu adalah ustadznya kalau beliau mengaji, gitu kan. Istrinya nggak bisa begitu. Istrinya nggak bisa langsung menuntut jedar gitu, ngomong gitu nggak bisa. Ya kecuali kalau dalam kondisi yang seperti Nara itu dia tertuduh, ini akhirnya dia keluarin semuanya ya kan. Tapi kalau lagi ini terus tahu-tahu
kan harusnya kamu loh ya yang ngasih aku itu bisa bikin Ya nggak apa-apa Mbak, ya nggak apa-apa kalau mau ngomong. ya kalau mau ngomong ya kalau bisa ya nggak apa-apa gitu kan, tapi pasti kalau nanti jadi ribut Mbak Iren ya udah tahu konsekuensinya, nanti jadi ributnya udah tahu konsekuensinya. Kita perempuan itu sudah dikasih apa ya, udah dikasih keringanan loh sama Allah bahwa nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada tanggung jawabnya sama laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu emang terkesan egois nih ya, terkesan egois, taruhlah misalnya istrinya produktif, belanja juga lebih sering pakai uang istrinya, tapi dia tetap aja harus tahu istrinya kemana. Loh kok aku ditinggal sendiri? Oh enggak, keliru mencet. Ada orderan keliru mencet. Istrinya Ada. kemana, sama siapa, begitu dia tetap harus tahu. Walaupun dia ibarat kata menafkainya ya, modelan suami Mbak dan juga mungkin modelan Mas Gustaf, Mas Gustaf yang lalu, bukan yang sekarang. Modelan Mas Gustaf yang lalu gitu kan. Modelan Mas Gustaf waktu sebelum Nara diculik. Nah itu model nafkainya mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan egois, fitrahnya emang gitu loh laki-laki. Karena apa? Karena benar salahnya istrinya ini, dia yang akan dimintai pertanggungjawaban, dia akan diminta pertanggungjawaban untuk itu gitu loh. Sementara Mbak, kenapa akhirnya saya daripada ribut, saya mendingan gak usah ngomong, mendingan saya aja deh yang saya kerja ini itu, dan saya nggak apa deh saya yang akhirnya saya cukupin kebutuhan hari-hari, nggak apa-apa lah daripada ya udah, itu fitrahnya perempuan. Ya. Sebenarnya itu normal perempuan ketika mengambil sikap seperti begitu, seorang istri mengambil sikap seperti itu normal. Yang saya lihat gak normal itu adalah ketika konten-konten itu yang wanita yang kok bisa-bisa ya gitu kan, sepinter itu gitu kan, morotin suaminya gitu kan, apa iya gitu kan. Kan kita diminta untuk seperti PSK itu diranjang, bukan dalam hal uang gitu. Kita dimintanya untuk seperti itu. Jadi ketika ada seorang istri yang bilang gini, daripada ribut Mbak, saya ya udahlah, mendingan saya aja yang handle kebutuhan sehari-hari, nggak apa-apa. Ditambah lagi kalau Mbak ikhlas, Mbak seneng-seneng aja gitu, fine-fine aja, nyaman-nyaman aja, dan itu rezekinya akan makin bisa itu, makin ke Mbak gitu, akan makin banyak gitu loh melalui tadi. Dan itu nggak salah, itu nggak dosa bagi Mbak. Dan nanti kemudian, tapi Mas Gustaf bisa dikasih teguran gitu ya, sementara suami saya kok nggak ditegur-tegur gitu kan. Ada kan masih yang seperti gitu, Mas Gustaf bisa dikasih teguran gitu kan, sementara suami saya kok nggak ditegur-tegur. Gini, ada fasenya Allah berkata udah cukup kamu lakukan ini ke istrimu, dan ada fasenya bahwa memang wanita ini memang sudah pantas untuk mendapat perlakuan seperti ini. Ada fasenya, dan fase itu kita nggak tahu, itu Allah yang tentukan. Karena kalau terus-terusan yang menerima ini seperti ini, akan ada hal yang tidak baik bagi rumah tangga mereka, misalnya seperti itu. Itu Allah sudah tahu. Jadi gini, jangan banding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Yes, Suaminya Nara udah kena tegur, ya nggak usah bandingin kenapa suami saya belum kena tegur gitu kan. Ya. Fokus saja Mbak, jadi istri yang baik. Jadi pesan Umi Hafsah itu gini, ketika ada yang kemudian bertanya seperti begitu, selama ini saya yang mencukupi kebutuhan harian waktu itu di pengajian itu ya, selama ini saya
sebagai istri yang mencukupi kebutuhan harian di rumah. Suami saya ya kadang kasih kadang enggak. Saya ya kalau dikasih saya terima, kalau enggak ya saya enggak minta Umi. Ya udah pakai uang saya aja enggak kok. Umi Hafsah tanya, ikhlas. Ya ikhlas nggak ikhlas, harus ikhlas. Supaya rezekinya tambah banyak. Malah digituin. Dia jawab ya ikhlas nggak ikhlas, harus ikhlas. Supaya rezekinya tambah banyak. Harus bahagia, supaya makin banyak berkahnya. Tapi jadi dia suami saya jadi santai-santai. Nggak usah rebutan neraka sama suaminya. Biarin itu Nggak ada urusannya sendiri gitu ya. Iya, nggak ada tugas istri untuk ngurusin surga neraka suaminya. Tapi ada tanggung jawab suami ngurusin surga neraka istrinya. Sudah dipermudah perempuan, wahai wanita, sudah dipermudah muslimah, sudah dipermudah oleh Allah bahwa tidak ada tugasmu untuk ngurusi akhiratnya suamimu. Gak ada tanggung jawab, gak akan diminta pertanggungjawaban ketika kenapa suamimu gak ngasih nafkah, gak akan, gak akan. Tapi akan diminta pertanggung jawab kenapa tidak kamu nafkahi istrimu, kenapa dia sampai bekerja berhalwat keluar, kenapa dia harus berhalwat dengan laki-laki lain hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kenapa, kamu ngapain, itu akan ditanya sama suaminya. Wanita enggak. Maka kata Umi Hafsah, gak usah rebutan neraka, fokus dengan surgamu, jadilah istri yang baik walau suamimu bukan orang baik. Seperti itu jadi. Dan jangan banding-bandingkan. Berat Gimana Mbak Tar? Berat. Iya. Abot sanggane. Abot sangat. Tapi ada banyak wanita yang happy melakukannya kok nggak masalah. Ada banyak wanita yang happy dan bahkan bisa malah jadi bisa awet muda ketika dia happy. Yes, betul. Ya. Ada banyak yang happy yang Ya kuncinya sih itu tadi kan, dibawa Ikhlas. happy aja. Santai lah. jadi kan kita nggak dibebani untuk mengurusi surga neraka suami kita gitu kan. Ya kecuali kalau untuk hal seperti begini, sholat yang udah jelas ya kan, sholat ya hanya ingetin aja, ayah udah sholat, udah jam segini loh, udah hampir mau asar misalnya, udah sholat duhur belum gitu, udah jam segini loh, udah mau redup, udah hampir mau maghrib misalnya gitu, seperti itu. Terus nggak sholat di masjid jamaah kan katanya pahalanya lebih, itu aja. Tapi untuk hal nafkah itu sebenarnya cukup sensitif, kita nggak pernah tahu juga ya apa yang membuat para suami-suami yang tidak mencukupi nafkah istrinya dengan benar itu, apa sih yang dirasakan, kendalanya seperti apa, kita nggak tahu. Karena laki-laki memang tidak bercerita katanya gitu. Tahu-tahu berhenti di tengah rel gitu. Hari. Berita terbaru begitu, Fet. Terus siapa itu? Orang. Oh, tapi gini Mbak, kalau kan modelan suami itu beda-beda. Misalnya ketika diomongkan itu malah menjadi ribut, itu berarti tipe suaminya kayak gimana? Coba kalau punya tipe suami kayak Bang Bintang, kalau diomongin manut-manut aja, nggak mungkin ribut. Oh iya. Berarti tergantung siapa suaminya gitu ya. Jadi gini, ya istri yang tahu gitu loh ya kan, istri yang tahu. Karakter suaminya. Kadang suka begini. Para istri kadang suka gini nih. Jadi saya harus gimana Mbak Irene sama suami saya? Jadi saya bingung mau jawabnya gitu kan. Kan saya bukan istri suaminya dia gitu loh. Nah, yang istrinya aja bingung. Apalagi saya yang nggak kenal. Bener sekali. Nah, ya udah. Kalau menurutku ya, aku mikirnya simpel aja sih. Kalau memang kena wanita yang harus
punya uang dan mencukupi kebutuhan, ya mungkin memang rezeki di keluarga itu diturunkan ke wanita itu, bukan ke suaminya. Udah sesimpel itu aja, biar happy. Lewat seperti itu. Iya, kita karena begini, kalau pengajiannya bapak-bapak beda lagi ya. Karena ini Ya. kan yang nanya fulana Buat ya, istrinya. akhwat, ibu-ibu. Jadi ini saya jawab begini, kalau di sini ada yang nonton bapak-bapak, ya jangan dijadikan senjata ke istrinya ya, apalagi bapak-bapak yang berkata cuman ngasih kadang apa sebulan sekali yang sebenarnya hanya cukup buat seminggu gitu loh. Jadi jangan video ini tolong jangan dipotong dan jangan kemudian dijadikan senjata untuk pembenaran sikapnya ke istrinya. Enggak loh ya, saya tidak sedang membenarkan suami yang suka-sukanya aja kasih nafkah yang apa ya, yang Semaunya aja. semaunya aja gitu ya kan, yang semaunya aja enggak. Tapi ini hanya sedang memberikan memberikan atensi ke istri yang mendapatkan suami seperti itu. Ini dalil buat istri. Ini dalil untuk istri yang mendapatkan suami seperti itu. Tolong bapak-bapak jangan dipakai ini dalilnya, gitu kan, kacau. Ya nggak apa-apa. Kalau bapak-bapaknya petani kan ngasihnya 3 bulan sekali, tapi banyak gitu. Nah, ya. Udah Ya, siapa apa tahu. cukup buat itu gitu kan, pas ngasihnya begitu panen dikasih gitu. Kan nggak tiap hari bisa ngasih, tapi 3 bulan sekali bisa ngasih, tapi banyak. Kan kita nggak tahu juga. Nah, Ya, betul. Yang tahu kan ibu-ibu sendiri, bapak-bapak Iya. sendiri. Dan sebenarnya gini, ketika nafkah itu sudah diwajibkan atas suami, ini sebenarnya nafkah itu apa sih? Nafkah itu buat kebutuhan loh, butuh ya, butuh. Butuh apa yang dibutuhkan? Sandang, Pangan. ya kan? Pangan. Jadi yang menutup aurat dengan benar, pakaian layak pakai, tidak harus bahannya Sultan Yufi, nggak harus. Yang penting aja deh, nggak apa-apa. Promoin dong, promoin. Nggak harus gitu kan, yang apa bahannya harus sesultan ini gitu kan, nggak harus. Tapi apa menutup aurat gitu bisa kok. Ke Feti punya banyak apa referensi bahan gitu kan, dari Boleh. dari Dari- yang Tidur ada, pakaian menutup Dari- aurat, semuanya ada. iya Dari semuanya yang ada. kaki 5 atau kaki 3 sampai ke Sultan gitu ya. Ya, ada. Dari yang bahan karunggoni sampai ke yang bahan Sultan Yufi itu ada. Nah, Ya, gitu. Nah, itu. Kan sandang, terus makan. Makan Ya. kan makan kan nggak harus sate Padang gitu kan. nggak Nggak harus harus rendang gitu, nggak harus nasi Padang gitu loh kan. Makan itu kan bisa, Nyenangin banget sih, sengaja iya bisa banget. juga kan, bisa bubur sumsum gitu kan. Itu kan nggak apa-apa gitu loh. Malah tinggal Misalnya- sedot. ubi dibanyak-banyak juga bisa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kok berasa gimana gitu ya? Terus jus alpukat itu bukan hanya jadi minuman, itu bisa jadi makanan gitu. Ya. Iya, Terus, itu artinya pangan. sandang, pangan, papan kan nggak harus rumah sendiri gitu loh. Ya. Sesuai Ya kan, kemampuan yang penting dulu. papan yang layak gitu kan nggak ada tuh loh dikasih ke suami, diwajibkan sama Allah untuk memiliki rumah pribadi. Ketika punya istri, enggak, kasih istri tempat berteduh yang layak. Mau tempat berteduhnya itu kontrak atau lagi nungguin rumahnya saudaranya kak, apa. Tapi dia sudah mencarikan itu layak.
layak teduh untuk istrinya, gitu loh. Bukan di kandang kambing, gitu kan. Bukan di kandang enggak, gitu kan. Tapi itu layak teduh untuk istrinya. Itu kan, itu sebenarnya itu nafkah. Itu nafkah. Jadi kalau sebenarnya nafkah itu apa diartikan dengan benar, dengan simpel, sebenarnya semua suami bisa kok sanggup Insya Allah. menafkahi itu, sanggup gitu, insya Allah untuk menafkahi itu. Jadi Hidup suami. sebenarnya itu nanti itu ya yang Abah guru ke Mas Gustaf itu tuh nanti ada kajian lebih dalam lagi gitu. Jadi para istri tolong di sininya dikondisikan dulu gitu kan, dikondisikan dulu bahwa harusnya suami begini seperti itu. Dikondisikan dulu bahwa namanya kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan itu sandang, pangan, papan. Sekolah Mbak, sekolah juga kebutuhan. Siapa bilang sekolah itu sebenarnya sekunder kalau dalam Islam. Tidak ada kewajiban untuk ngasih sekolah untuk menyekolahkan anaknya di sini. Kewajiban orang tua adalah memberikan akhlak dan memperkenalkan Allah, memperkenalkan tauhid pada anaknya. Kewajibannya kan itu. Jadi saya selalu bilang gini, kalau misalnya nggak sanggup dengan sekolahnya itu, ada kan yang minta ke saya, Mbak Iren bisa ke Palestina, ke sini. Mungkin ya bisa lah, ini ada beberapa di komunitas saya, anak-anak putus sekolah, terus maksudnya anak-anak yang harusnya dia masa sekolah tapi dia nggak bisa sekolah. Sebentar, saya pernah ada kendala untuk menyekolahkan anak saya, ada dalam hal biaya iya, tapi saya nggak ngikutin tren itu. Saat saya mau memasukkan anak saya ke sekolah yang menurut saya munafik, Allah nggak kasih saya uang. Allah nggak kasih saya kemudahan uang saat itu. Akhirnya saat itu masih bisa datang ke Abah Guru, saat itu bisa datang. Kemudian beliau mengatakan, di mana dalilnya seorang orang tua harus menyekolahkan anaknya di sekolahan yang menurut orang-orang itu adalah sekolahan munafik? Di mana dalilnya? Kalau kalian tidak sekolahkan di situ, apakah itu dosa? Enggak. Tapi kalian berdosa ketika kalian tidak membersamai dia, mendidik dia, tidak mengenalkan dia tentang tauhid yang sebenar-benarnya tauhid. Tidak diberikan kelegaan dalam hal uang untuk memasukkan anak ke sekolah tersebut, artinya yang mendidik anak ini, bukan orang lain, kalian sendiri. Tapi nanti ada lagi yang bilang, tapi ilmu agama saya kurang, Mbak, makanya saya gimana caranya saya usahakan anak saya sekolah di pondok ini, biarpun biayanya agak mahal, saya usahakan. Sampai kemudian akhirnya minta terus berhutang ke sini. Itu justru bukan yang dianjurkan gitu. Ya. Kalau tahu ilmu agamanya berarti Allah mau kamu tambah ilmu agamamu dan kemudian ajarkan ke anakmu. Itu sebenarnya yang suruh belajar. Bukan anaknya doang yang disuruh belajar. Ya, tapi belajar bersama-sama. Belajar sama-sama, karena kan seperti hanya istri yang tahu bagaimana suaminya dan orang tua yang tahu bagaimana anak. Kita kan konteksnya sebagai orang tua itu bukan menyuruh atau menggurui, tapi untuk membersamai. Iya, begitu. Teorinya begitu, tapi membersamai anak itu wakilnya minta ampun. Ya, memang begitu jihadnya orang tua ada di sini. Betul. Oh, ya. Iya, apalagi modelan anak-anak yang suka pamer nasi padang
itu pegel membersamai kayak gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya itu semoga menjawab ya Mbak ya. Jadi ketika evaluasi untuk Mbak, jalanin saja Mbak. Jadi ketika memang harus Mbak yang take over, yang memang secara idealnya dalam Islam itu harusnya itu suami yang lakukan, tapi ternyata harus Mbak yang lakukan, maka ya lakukanlah dengan ikhlas. Tadi sudah disebutkan juga kelebihan suami saya itu Jaga menunjukkan pandangan, ya kan, jaga pandangan dan nggak rewel. Ya udah ingat aja kelebihan itu. Karena begini, mau ganti suami juga, misalnya nih ya, ganti suami, dicukupi kebutuhannya nih, cukupin kebutuhannya. Tapi ternyata dia punya someone yang lain, kuat nggak? Mana lebih kuat gitu? Mana lebih kuat? Jadi sudah ditakar kok sama Allah, sudah ditakar. Dan kalau Mas Gustaf ya ternyata sudah dikasih pelajaran sama Allah, tapi kok banyak suami-suami di sana kok nggak dikasih pelajaran sama Allah, ya mungkin emang istrinya harus lakukan itu juga, atau mungkin memang sebenarnya istri itu udah dengan, maksudnya gini, dengan kualitas ya kalau mau dibilang, dengan sifat ataupun dengan, maksudnya dengan tipe istri yang seperti itu, bagi Allah ini sudah sangat nyaman. Kalau dia diberi kenyamanan lebih lagi, maka bagaimana cara saya untuk bisa membersihkan, untuk bisa menggugurkan dosa-dosanya? Maka bagaimana cara saya untuk cara saya untuk menyelamatkan dia dari api neraka? Meninggikan derajatnya nanti gitu ya. Nah, terus suami saya gimana? Apakah suami saya nggak berdosa kalau saya seperti itu? Terus itu lagi, balik lagi, kan istri nggak usah repot ngurusin surga nerakanya suami. Bagus lagi kalau istrinya mau mendoakan bahwa ampuni ya Allah. Bagus lagi kalau misalnya istrinya itu mau ridho gitu ya kan. Apalagi misalnya suaminya juga nggak pernah marah, terus sabar juga ngadepin dia gitu kan. Kalau bisa jadi malah kalau posisinya dibalik, suami punya uang cukup untuk menuhin kebutuhan dia. Seperti halnya gini nih, nanti diceritanya Nara sama Davon, melihatnya Bang Davon sesempurna itu gitu kan. Tapi kalau benar-benar jadi Nara nih, ketika beneran jadi istrinya Davon, banyak diatur. Belum, nggak semua wanita bisa juga dengan diatur gitu. Harus begini, harus begitu, begini, begitu. Bahkan seorang putri raja pun dengan protokoler kerajaan aja ada yang nggak betah loh. Ya, betul. Ada yang nggak bisa loh. Nggak kuat. Itu seperti itu. Jadi kesempurnaan di mata kita belum tentu juga itu pas ketika diri kita disandingkan dengan dia. Itu. Ya. Mungkin bisa jadi iya sih, duitnya ada banyak, semua kebutuhan diingin, tapi makan hati, apa-apa diatur ini itu. Nah kan? Ya. Kata Umi Hafsah, selama memang pasanganmu manusia, ya pasti ada kurang lebihnya. Pasti. Ya, yang dijalani saat ini ya udah yang paling pas. Iya. Pas sekali. Pas. Bukan pas. Saat ini adalah yang paling sudah pas menurut Allah, itu sudah pas. Kalau menurut Allah pas, ya pas. Mbak hanya tinggal memanage diri untuk lebih ikhlas dan lebih bahagia. Itu aja. Karena di auranya nanti akan beda tuh.
auranya di rumah itu juga akan beda. Dan kita nggak tahu, bisa jadi dengan ikhlas Aura. Mbak, dengan lebih ikhlasnya Mbak, lebih bahagianya Mbak, ternyata suaminya malah berubah. Nggak pernah tahu loh kita. Dari Ya, mungkin karena selama ini diam-diam Mbak menggerutu ya di dalam, harusnya kan dia, kenapa jadi gue yang capek-capek sih, gitu kan? Harusnya kan dia, apa sih harus gitu. Nah, bisa jadi itu yang akhirnya membuat masih tetap gitu aja suaminya. Nah, sekarang mungkin bisa diubah nih, bisa diubah mindset dan perasaan. Malah dibikin nggak sadar-sadar ya sama Allah. Iya, soalnya Kadang gini. menggerutu terus. Nah, kadang mungkin Mas Gustaf langsung ya dikasih der gitu sama Allah. Kadang kan Allah ngasih teguran itu nggak sama. Mungkin sudah ditegur dengan cara yang lebih halus, cuma yang ditegur nggak sadar kan bisa jadi. Nah, Bisa jadi, karena teguran beda-beda sesuai dengan porsinya. Dan Allah yang tahu porsinya. Saya juga nggak bisa menjelaskan gimana, soalnya saya juga bukan, ibarat kata saya bukan tangan kanannya Allah, bukan wakilnya Allah. Saya juga ya mungkin agak sedekat itu dengan Allah. Saya pun juga masih meraba-raba ketika diberikan sesuatu. Allah lagi mau ngomong apa sih sebenarnya gini. Saya masih meraba-raba. Tapi yang pasti bisa saya sampaikan adalah teguran Allah itu berbeda-beda. Kemudian kepantasan hidup kita menurut Allah itu juga berbeda-beda. Jadi jangan bandingkan apa yang Allah beri ke Nara dengan apa yang Allah beri. Apa yang Allah kasih teguran ke Mas Gustaf, kok Allah belum kasih tegurannya ke suami saya gitu kan? Nggak seperti begitu juga konsepnya. Gitu. ya. Belum tentu kalau dikasih teguran kayak Mas Gustaf, ibu-ibu bisa menjalaninya, suaminya mampu menjalannya, belum tentu. Makanya Mas Gustaf yang dibeli kayak gitu. Gitu nggak sih, Mbak? Iya betul. Dan belum tentu juga ibu-ibu akan bisa tetap gitu lempeng gitu ya dengan kacamata kuda seperti kayak pas Nara di rumah Jun, atau jangan-jangan malah kalau bisa kagak usah ditemuin deh, gue di sini aja. Kan? Nah, itu makanya. Kadang apa kan nggak orang, itu makin terjerumus. nah, orang itu kan pandangannya beda-beda, ya udah pandangilah yang ada di rumahmu lah. Gitu. Ambil Ya, pelajaran pandang. yang gitu. Kayak gini sih, nyambungin dikit ya. Kan ada yang di komen gini. Yang Mbak Iren juga bales sih. Itu uangnya Mas Gustaf kemana aja? Kan cuma beli beras, bayar ini, bayar listrik sama ini doang. Lah, emang dikira hidup sesimpel itu, Besti? Kita itu kan nggak pernah tahu kebutuhan orang lain. Ya jangan dilihat dari versi itunya. Kita nggak tahu tiba-tiba Pak RT datang minta iuran sampah, kita kan nggak pernah tahu. Kalau semua dinilai dari nominal, itu mudah. Tapi aplikasinya kan tidak semudah itu, gitu loh. Iya, betul. Nggak seperti itu. Dan selama ini juga kemana itu kan juga belum lanjut ya, belum diceritain. Makanya kan saya jawab, di situ itu kan Gustaf tuh suaminya Nara ya, bukan suami saya. Saya nggak ngurusin duitnya Gustaf. Nah, ya itu. Oh, itu loh. Cara aja dari Gustaf. Lah kenapa orang lain yang bingung sama duitnya Gustaf kemana? Gitu. Orang autornya aja nggak nanya, nggak bingung, dan Naranya juga nggak nanya, nggak bingung gitu kan. Kenapa harus leader yang bingung gitu kan dengan Gustaf kemana gitu kan. Ini awas gitu. Awas, hati-hati kalau sampai kita termasuk tipikal yang seperti begini itu, jangan-jangan ini amit-amit ya, jangan sampai ya jadi menantu yang ini nih loh, yang para wanita yang seperti ini, istri yang seperti begini, yang kemudian membuat suami kadang padahal dia melakukan kebaikan, dia hanya mau memberi sesuatu dengan ibunya, akhirnya jadi ngumpet-ngumpet, jadi kayak mau ngasih sesuatu sama selingkuhannya, gitu kan? Itu makanya takutnya kan merembet ke situ, nanti dia akhirnya suuzon mungkin simpenan, suuzon ngasih ibunya sementara istrinya nggak dinafkahin, jadi ke situ gitu loh. Padahal yang menjalani aja baik-baik saja gitu loh. Nah, orang yang menjadi baik-baik saja. Dan kenapa bisa jadi gini? Bisa jadi kenapa kok Gustaf tegurannya bisa sedahsyat itu? Bisa jadi
Gini, kalau kata kata Abah Guru ya, bilang ketika istri itu membangkang suaminya dan suami ini sebenarnya adalah suami yang taat, tapi dia membangkang dengan suaminya, bidadari yang akan menangis, kan? Bidadari yang menangisi suaminya. Tapi ketika ada suami yang lalai dengan istrinya, maka malaikat yang akan memohon-mohon pada Allah dan pada istrinya, dan si istri ini it's okay, nggak apa-apa, ikhlas, dan dia fine aja, dia happy aja gitu ngejalaninya. Bisa jadi saat itu sebenarnya Nara happy aja, sebentar ibu gerundel, mungkin sama posisinya. Sebenarnya saya juga lagi ngalamin seperti Nara sih, suami saya juga nggak ngasih nafkah terus gini dan segala macam gitu. Kemudian nikah lagi yang kedua kalinya, ternyata suami yang kedua pun juga sama seperti begitu. Oh, what happened gitu kan? Kenapa dua kali menikah dapat PR yang sama juga gitu kan? Ada apa gitu? Kenapa latihannya kok gitu-gitu terus? Gitu sama-sama terus, berarti belum bisa ke tahap ujian nih karena masih dilatih terus, gitu kan? Nah, kenapa seperti gitu? Ya bisa jadi selama hidup dengan Gustaf, Nara happy aja gitu loh, mau dikasih kayak nggak dikasih kayak, dia bisa bahkan kemudian dia malah seneng ngajak Gustafnya hang out, jalan-jalan, terus ataupun apa gitu kan. Nah, dari situ nanti itu sebenarnya sih ini nanti untuk kayak pelajaran itu nanti abah guru akan ngomong. Mungkin udah dari situ, kalau orang-orang yang itu bilang semesta nggak terima tuh, semesta nggak terima, malaikat pun juga nggak terima. Allah enak banget dia, kasih teguran dong gitu loh. Nah, sementara dengan yang suka istri yang gerundel yang seperti begitu, suaminya malah makin gitu kan ya, bukan tetap aja tapi malah makin seenaknya, malah ini padahal udah ngeliat saya bantu pulang capek begini, kok dia malah seperti begini, nggak ada bantunya sedikit pun, segala macam gitu kan. Mungkin kata para malaikat bidadari dan Allah, udah nggak apa-apa, Allah udah sama sekali 3 uang itu berdua udah sama, balance, biarin balance, sudah balance gitu. Jadi dalam rumah tangga itu juga sebenarnya keseimbangan sih, Mbak. ya. Keseimbangan. Jadi jangan mengukur apa yang Allah sudah berikan ke orang lain dengan apa yang belum kita terima. Betul. Itu aja. Itu aja, semoga bisa dimengerti ya, Mbak ya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan lagi, bisa sebenarnya WA kalau ke saya sebenarnya itu pas lagi bagus ya, saya lagi baca gitu kan. Sebenarnya kalau mau cepat dibaca ya ke Mbak Tari atau ke Feti kalau mau cepat dibaca. Iya, soalnya Mbak Iren anaknya WA aja harus ngubungin admin. Ya mana lagi orang lain. Ibaratnya ini cuma ini aja ya. Kadang si anaknya Mbak Iren mau WA ke emaknya aja ini, Mbak tolong bilangin ke mami gitu. Makanya kalau semuanya mungkin yang pernah WA Mbak Iren tapi nggak kebales ya harap maklum gitu loh. Oke. Udah paling cepat udah lewat admin udah gitu. Lewat admin aja, nggak apa-apa gitu kan di situ. Dan kalaupun butuh akan nanti kita jawab begini dan tanpa menyebutkan nama Mbak. Iya. Insya Allah privasi tetap terjaga. Ya, dan kita juga akan lupa kok si ini pernah cerita apa gitu kan. Bener lagi, kita ingatnya kan cuma sama duit ya. Sebelum penutupan boleh ini nggak? Boleh disepil nggak? Mungkin banyak yang penasaran ya, kan banyak yang nanya, kira-kira Nara masih sama Gustaf nggak ya setelah kejadian ini, bisa disepil nggak sedikit aja kehidupan sekarang? Dikit aja.
kehidupan sekarang yang jelas masih mereka masih bersama dan mereka malah seperti kayak anak muda di usia 20 tahunan ya, yang lalu gitu kan, masih suka jalan-jalan, hangout bareng, terus bercanda seperti begitu. Salah bertanya. Udah stop, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Itu spillnya itu seperti begitu. Dan nanti gimana perjalanannya, ntar kayaknya mungkin ada di ADPG kayaknya. Karena kalau scene-nya Nara ini nanti hanya sampai pada bagaimana endingnya Fatma. Jadi gini, kalau di AAUMT ini bisa dapat narasumber dari Kak Fatmanya langsung, gitu ya kan. Terus maksudnya memang benar-benar itu kan, kita narasumbernya tentang Kak Fatma itu hanya dari Risa atau kemudian dari kayak si Bang Carlos, kemudian Aida, Jasmine, di situ yang seperti itu. Narasumber kan dari situ, dan mereka kan kalau namanya, apalagi yang namanya Bang Carlos itu kan kalau cerita itu kan juga nggak ya sepotong-sepotong gitu lah. Jadi kita mengimajinasi sendiri itu. Kemudian sementara yang Aida dan Jasmine itu kan juga tidak hari-harinya ikutin Fatma. Itu. Sementara di situ pun juga seperti itu, tidak hari-hari Fatma. Jadi beda. Ternyata ketika Jun itu menikah dengan Fatma, itu para pelayannya Nara itu tidak melayani di rumah, tidak melayani Fatma. Ada pelayan yang berbeda lagi. Jadi mereka nggak bisa banyak ngasih ini juga, ya paling banyak ya pasti ya kalau gak Risa ya Carlos gitu, yang si tokoh Risa atau tokoh Carlos itu. Jadi andaikan tokoh Fatma itu bisa di ini, ya mungkin nggak ada Nara, mungkin kejadian Nara ini nggak akan di skip tuh di UMT, tapi karena nggak ada, akhirnya mau nggak mau nih gitu. Jadi paling nanti si Nara itu hanya sampai di gimana endingnya Fatma. Ini belum ending nih, walaupun udah dicerai Jun, tapi belum ending. Gimana endingnya yang benar-benar ending antara hubungan Fatma, Bang Benny, Mbak Dini, gitu ya kan. Nah itu. Nanti setelah itu kayaknya udah nggak ada lagi tentang si Nara, nanti akan berganti dengan Kak Eta dan Mas Firman. Ya ngapain sih Nara itu? Gitu. Nah, itu aja. Ya, dah, itu aja dari saya ya Mbak. Oke. Ini kayaknya durasinya lumayan panjang, tapi nggak apa-apa, spesial anniversary 1 tahun Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.